my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LV Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku, kali ini kita akan membahas masalah pakan alternatif bosku. Jadi untuk menyiasati itu kalau pakan itu naik tinggi, ada baiknya kita oplos dengan pakan-pakan alami. Ini sebenarnya ini adalah request dari salah satu subscriber yang tentunya itu kalau untuk para bosku yang sudah budidaya di ikan gurame pasti sudah tahu pakan alternatif ini, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi para yang pemula sekali yang belum tahu. Nanti akan saya jabarkan satu persatu, tapi ini tidak semuanya, jadi banyak sekali sebenarnya pakan alternatif itu. Nanti cuman saya sebut beberapa, saya berikan contohnya sekalian seperti apa itu bentuknya. Tapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Ini bosku, diantaranya itu salah satunya kangkung bosku kan. Ini adalah jenis tanaman kangkung yang kalau untuk dimakan manusia juga sebenarnya juga bagus, tapi ini bisa untuk alternatif pakan alami untuk ikan gurame bosku. Ini kangkung. Terus yang kedua, nah ini bos, ini namanya azula bos. Jadi kalau di tempat saya itu sering disebut juga motolele. Ini biasanya itu hidupnya di air, bisa dibudidayakan. Nah, ini kalau kandungannya kemarin kan tolong sambil disebutkan kandungannya. Kalau sampai ke situ sih kemungkinan pengetahuan saya itu belum sampai ke situ, cuman yang jelas ya sering baca-baca itu untuk kandungannya protein nabatinya itu tinggi bosku, terutama yang azula ini atau motolele ini. Tapi kalau yang untuk motolele ini bosku, ini harus hati-hatilah bosku. Soalnya biasanya itu kalau motolele itu kebanyakan itu adanya di sawah-sawah atau di kolam-kolam bekas, itu di rawa-rawa itu banyak. Nah kalau yang di sawah ini takutnya itu nanti ada obat hama itu bosku. Soalnya kan terkadang petani itu nyemprot. Jadi sebaiknya kalau yang untuk azula ini bisa dicuci dulu, atau mungkin nanti ambil berapa dibudidayakan, cari kolam yang diisi kecil-kecilan lah untuk dibiarkan. Biasanya itu perkembangannya bosku minggu, kalau nggak per hari itu bisa 35%. Jadi kalau biasanya itu nanti taburnya itu satu timbo ya hampir 50% lah, bisa 1,5 timba itu nanti perkembangan. Jadi cepat sekali, 2 minggu sudah bisa dipanen. Tapi kalau yang untuk nyarinya itu di sawah, mending ini dicuci dulu bosku. Takutnya itu nanti kalau pas ada petani itu nyemprot hama, yang semprotnya obatnya itu ya kalau yang untuk nyemprot walang aja nggak apa-apa, nggak begitu pengaruh ke ikannya. Tapi kalau pas nyemprotnya itu pakai obat yang keras seperti akodan, itu nanti malah ikannya itu bisa beracun atau terpengaruh. Soalnya pengalaman dulu pernah teman saya itu nyari di sawah dan ternyata itu azulanya ini, motolele ini ada obat hama yang keras, itu akhirnya ikannya malah mati. Makanya rekomendasi kalau yang azula ini bisa dibudidayakan, atau kalau cari di sawah nanti bisa dicuci dulu dengan bersih baru dimakankan. Terus yang untuk yang ketiganya ini bosku, nah ini daun pepaya bosku. Kalau daun pepaya itu ya ikan tetap senang. Yang jelas kalau untuk kandungannya protein nabati jelas tinggi bosku. Nah, tapi kalau untuk daun pepaya ini kalau ngasih itu jangan sama gagangnya ini bosku. Yang ini jelas tidak dimakan. Nah, paling yang dimakan itu daunnya kalau daun pepaya. Jadi kalau kita ngasih itu yang mending yang dikasih ini daunnya saja untuk
gagangnya ini jangan dikasihkan makan. Terus ini kalau ini daun favorit saya bosku, saya seneng pakai yang ini kok, daun talas atau sering disebut lompong. Dan daun talas itu banyak sekali macamnya bosku ya, ada yang daun talas kecil-kecil itu, ada yang kalau yang daun talas lebar ini bisa dimakan, ubinya itu bisa dimakan, dikonsumsi, diarani entek, itu yang daun talas ini ya. Saya yang sering pakai yang ini soalnya simple dan ini bisa dimakan semua, makanya saya itu sering merekomendasikan kalau pakai daun-daunan tuh kalau ada di sekitar mending daun talas ini, soalnya ini tidak sisa sama sekali. Jadi bosku nanti kalau kasih makannya ini dipotong saja ya, paling 5 sentian lah nanti sama daunnya ini. Nanti kalaupun tidak habis itu nanti tidak tenggelam bosku, jadi nantinya tetap dimakan. Beda dengan yang ini ya, yang daun pepaya ini kalau tidak cepat habis itu nanti ya tenggelam, makanya akan malah membuat kotor airnya. Jadi mending kalau yang ada tanamannya daun talas ya dibudidayakan yang ini saja. Ini juga bagus ini, yang untuk jenis daun talas ini, entah nanti daun talasnya itu daun talas kecil ataupun daun talas yang lebar seperti ini. Kalau yang daun talas lebar seperti ini kan untuk gagang-gagangnya, batangnya ini kan nanti juga bisa dimakan. Tapi rekomendasi bosku, kalau untuk daun talas itu nanti biasanya itu bakul tuh kalau tahu dikasih makan daun talas itu mau ngambil ikan tuh gremeng. Masalahnya airnya itu tuh nanti gatal. Makanya kalau dikasih makan daun talas ini sebaiknya itu kalau mau panen 1 bulan mau dipanen itu dihentikan untuk daun talas ini. Soalnya ini nanti airnya itu kalau bakulnya nyemplung ngambil ikan tuh katanya itu gatel bosku. Makanya untuk daun talas ini sebelum panen 1 bulan usahakan bisa dihentikan. Terus kemana ada yang tanya itu kalau makan daun talas itu apa ikannya itu ndak lambene memprengan, soalnya kan ini penuh dengan getah bosku. Yang jelas saya jawab aman 100%, soalnya saya sudah membuktikannya bertahun-tahun bosku. Tapi untuk pemakaian daun-daunan ini bosku, ini harus ikannya itu paling enggak itu ukurannya sudah 1 pak lah. Kalau ikan kecil ya mending dikasih sentra dulu, soalnya kalau masih kecil itu belum begitu mau bosku. Nanti ya mau cuman dipelajari sedikit-sedikit. Tapi kalau ikannya itu sudah mulai 1 pak ya, 1 onan itu, 1 onan itu nanti sama daun-daunan ini cepat bosku itu makannya. Terus lagi ini bosku, ini juga pakan alternatif. Nah, ini rumput gajah, tapi rumput gajahnya itu bosku cari yang rumput gajah mini bosku lah, ini seperti ini. Nah, ini tidak bisa tinggi bosku rumput gajahnya ini. Rumput gajah ini ya segini, ini termasuk tidak ada bulunya, daunnya lunak. Tapi kalau untuk ngasih suket gajah ini itu nanti bosku ikat terus digantung bos. Soalnya ini kalau tidak habis paling yang dimakan kan daunnya saja. Ini nanti tenggelam malah nanti menjadikan kotor pada kolamnya. Jadi kalau yang daun ini nanti bisa diikat, digantung. Nanti kalau daunnya sudah habis baru diangkat. Kalau yang untuk daun talas atau lompong itu ya tidak masalah, itu langsung aja tidak masalah. Itu walaupun tidak habis 1 hari 2 hari dia tidak akan tenggelam. Makanya saya sering merekomendasikan lebih baik daun talas. Kalau untuk azolanya ini sama kangkung ini proteinnya yang jelas saya baca-baca itu tinggi bosku, terutama yang azola ini proteinnya tinggi. Cuman kalau kita itu prakteknya itu begini bosku, soalnya terkadang itu banyak yang salah kaprah, biar makan gratis dikasih daun saja ya tetap sarnya itu lama bosku. Jadi memang proteinnya tinggi, tapi untuk mempercepat pertumbuhan ikan itu kan perlu protein hewani. Makanya kita tetap untuk pemakaian sentratnya itu harus bosku. Jadi jangan dikasih daun saja. Kalau dikasih daun saja nanti ya praktek itu orang-orang dulu katanya ikan gurame tidak pernah kasih sentrat juga besar ya. Kalau orang dulu kan lebarnya kolam sama isinya kan nggak imbang, itu lebarnya ada 10 kali 10 cuma dikasih 5 sampai 10 ekor, dikasih daun ya bisa besar ya, 1 kilo 2 kilo, cuman kan lama tetap. Apalagi kalau memang dibudidayakan untuk populasi yang sampai ribuan, ini tetap kita harus pakai sentratnya itu
yang untuk menunjang pertumbuhannya itu yaitu protein daripada protein hewani. Jadi yang mempercepat tetap itu untuk daun-daunan ini sebagai penunjang saja. Biasanya itu yang saya praktekkan tuh kalau kita itu kasih umpamanya 1 sak gitu ya, per saknya itu rata-rata standarnya itu jadi 20 kg bosku. Itu kalau kita rajin memberi daun-daunan semacam ini, entah ini daun kates, daun lompong, azolla, atau daun ketela, kangkung, sebenarnya masih banyak lagi. Itu nanti bisa persaknya itu menjadi 22 sampai 23. Itu yang saya praktekkan dulu waktu kolam saya itu satu, itu saya praktekkan begitu. Jadi 1 sak itu bisa jadi sekitar 23 kg, kalau enggak 24 kg. Padahal itu kalau enggak dikasih daun-daunan itu nanti jadinya ya sekitar 20 kilo. Dan penambahan dari 3 atau 4 kilo ini dari standar itu kan mending kalau umpamanya persaknya itu enggak dikasih jadi 20 kilo, kalau dikasih jadi 23. Kita kelebihan 3 kilo. 3 kilo itu kalau dikalikan harga umpamanya 30.000, persaknya itu kita sudah ketambahan 90.000 bosku. Kan mending umpamanya kita habis 10 sak, berarti ya tinggal kita menambahkan 3 kilo kali 10, 30 kilo kali harga 30.000 ya, sangat-sangat lumayan lah itu bagi yang, dan ini cocok itu untuk pemula. Kayak dulu ikan 5.000 itu masih rutin tiap hari saya carikan itu 1 bongkok besar itu bosku. Ya paling 1 hari habis ini untuk daun lompongnya itu. Ikan 5.000 itu 1 bongkok besar 1 hari habis bosku. Makanya waktu dulu itu randemen saya kasih pakan yang proteinnya 26, 28 itu bisa 23, 24. Ya memang ada penunjangnya daripada dedaunan atau tumbuh-tumbuhan itu. Jadi intinya itu yang penting itu kalau kita nambah pakan-pakan porsi dedaunan ini untuk pakan yang sentratnya itu atau yang nabati dari hewan itu tetap dilakukan bosku. Ini untuk dedaunan ini sebagai penunjang saja. Jadi nanti kita keuntungannya itu yang jelas akan tambah lebih banyak lagi ya. Mungkin ini bisa menjawab daripada bosku yang kemarin itu request untuk pakan alternatif. Sudah saya jelaskan dengan banyak sekali ini tadi. Sebenarnya masih banyak sekali ini, cuman daun-daun yang di sekitar kita itu banyak gitu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi untuk sentratnya kita tetap kasih, terus ditunjang lagi dengan pakan-pakan alternatif. Insya Allah itu nanti hasilnya nanti akan bisa maksimal. Kalau tidak kita kasih sentrat, tentu besarnya akan tetap lebih lama dan kita akan rugi di waktu kalau kita putarannya untuk berbisnis. Oke bosku, sementara saya akhiri cukup sekian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a